Selamat beraktivitas teman-teman ya. Pada pagi hari ini seperti biasa kita sedang menggoreng ya, sambil ya menikmati pekerjaan kita, rutinitas kita teman-teman. Dan semoga teman-teman semua sehat selalu, lancar rezekinya ya. Dan saat ini teman-teman ya, penjualan untuk kita itu, terutama yang baru-baru merintis. Ya kalau saya kan hitungannya kami di sini teman-teman ya, ini kan termasuk baru merintis ya, artinya baru beberapa bulan ya, mungkin jalan 4 bulan ini. Beda mungkin dengan teman-teman yang sudah mapan ya, yang sudah tahunan gitu kan, dan semua sudah lancar ya. Nah, kalau kita di sini kan namanya baru merintis dan buka awal. Daerah sini juga masih jarang-jarang teman-teman ya, namanya bolang-baling ataupun odading. Beda dengan daerah-daerah teman-teman di Pulau Jawa seperti itu ya, yang sudah sangat familiar. Di sini harus sedikit kita ekstra mengenalkan juga. Dan pengalaman saya teman-teman ya, ketika buka di sini itu memang belum seberapa peningkatannya ya. Dari awal itu kita buka, saya sendiri yang buka buat 4 kilo 5 kilo gitu kan, sampai saat ini ya paling baru habis membuat 8 kilo. Kadang-kadang kalau komennya memang pas tanggal-tanggal muda gitu kan, jadi berani membuat 9 atau 10 kilo gitu kan. Terus jadi uangnya itu berapa gitu ya teman-teman. Nah kalau hari ini saya sendiri hanya membuat 4 artinya 8 untuk cakwe 4 kilo, kemudian untuk bolang-balingnya 4 kilo. Sama kayak kemarin juga hari kemarin sama membuatnya seperti ini teman-teman. Jadi di sini gorengnya itu agak santai teman. Kadang beli pagi tadi udah gitu kan, nanti nunggu lagi. Jadi tidak terus menerus membelinya, jadi harus sabar gitu kan. Dan kalau 4 kilo daging atau bolang-baling ini sama 4 kilo cakwe ini ya memang kayaknya itu banyaknya itu jadi cakwe ya. Ya kalau jadi nominalnya uangnya itu kalau habis ini habis semua ini ya 500-an lebih teman-teman ya. Jadi kalau di kalkulasi berarti kan berapa ya teman-teman? 8 dikali 7, 5, 6 tidak sampai 70 ya, berarti kan sekitar 60-an. Artinya dari per kilo itu teman-teman ya, kita itu hanya mampu untuk menjadikan nominal uang itu sekitar 60 ribuan seperti itu. Jadi tidak sampai 70 ribu. Kalau hitung per piece gitu kan, per biji, per buah ini, per biji ini, ya mungkin sekitar 50-an lebih teman-teman ya, 50-an gitu kan. Ya kadang kalau pas bagus jadi 60-an gitu kan. Kalau di sini kan harga teman-teman. Harga pembeda itu adalah harga. Jadi harga di sini itu adalah 5.004 atau satunya itu 1.200-an gitu kan. Jadi itu yang membedakan, sehingga potongan walaupun agak besar, mungkin kelihatan dari kamera agak besar teman-teman ya, agak besar gitu kan. Itu tidak masalah. Dan mungkin kalau bagi teman-teman yang ya, kalau saya bandingkan sama teman-teman saya yang di Jogja, memang besaran sana itu lebih padat teman-teman. Kalau sini kan ini gorengan ini kan karena kopong-kopong aja teman-teman, jadi kelihatan beletuk-beletuk gitu kan. Jadi kalau lama-lama ya kempes gitu kan, karena memang kopong-kopong gitu kan. Nah kalau bedanya itu jelas beda teman-teman, beda. Besar-besar sana padat gitu kan, teman-teman saya di Jogja. Tapi kalau kita di sini gitu kan, di sini kan apa namanya teman-teman, agak sedikit. Jadi kan harus kita tuh harus punya target ya, punya target. Kalau biasanya pokoknya teman-teman dapat 50 ribu gitu kan, ya kita targetkan 60 ribu itu minimal ya teman-teman. Karena kalau kalkulasinya gitu kan, kalkulasinya itu kalau kita masih di bawah 50 ribu sebenarnya ya, kebetulan pas tempo hari itu kan ada yang menanyakan ya teman,
ada yang menanyakan berapa sih Bang idealnya dapatnya dari per kilo gitu kan. Saya pernah bilang, ya kalau idealnya kalau di Jawa itu mungkin ya bisa kisaran 40-an ya, 40.000. Artinya dari per kilo itu kita bisa menghasilkan 40 lah gitu kan, 40.000. Jadi itu masih bisa balik modal. Artinya kalau kita membuat banyak, membuat 10 kilo kan, pokoknya dari per kilo nih bersih kita hanya untung 15.000. Kalau kita bikinnya sekitar 10 kilo gitu kan, itu kita masih punya keuntungan 10 kilo kali 15.000 bukan jadi per kilo. Nah itu kan 150.000. Tapi harus buat banyak teman-teman. Kalau kita cuma buat dikit, buat 4 kilo, buat 5 kilo itu sebenarnya yang tanggung sekali. Jadi ibaratnya kita itu kayak apa ya, kayak gotong royong aja gitu kan. Karena kita semua kan di sini ibaratnya bayar kontrakan, apalagi kalau kita yang perantau gitu kan, kontrakan 2 double seperti itu. Kemudian belum kebutuhan kita sehari-hari. Makanya kan kita harus punya targetnya yaitu untuk per kilonya gitu kan. Bagaimana minimal kita menghasilkan uang 50.000 lah. 50.000 kan masih bisa apa teman-teman ya. Saya anggar 50.000 itu minim-minimnya per kilonya itu kan 20.000 keuntungan gitu ya teman. Keuntungan bersih 20.000 gitu kan. Jadi kalau 20.000 saya membuat 8 gitu kan, umpamanya kan seperti itu ya. Itu sudah minimal sekali, kita minimal sekali gitu kan. Jadi 20.000 kali 8 berarti kan 160. Nah, itu sudah minimal. Walaupun sebenarnya target itu kan tidak segitu juga, artinya di atas itu gitu. Karena kalau saya kalkulasi gitu kan. Jadi pokoknya dari tiap hari ini dapat uang 500 ya. 500 itu kan saya anggar, berarti 250 itu sudah keuntungan kita kotor ya. Artinya kontrakan di situ segala macam di situ. Nah, itu kan artinya kotor kita setiap kalau kita kalkulasi kalau kita berdagang full gitu dalam 1 bulan gitu kan. Berarti kita kan punya keuntungan di kalkulasi teman-teman ya. 7,5 juta umpamanya seperti itu kan. Nah, 7,5 juta untuk bayar kontrakan, biaya hidup. Nah, kita itu masih punya sisa, artinya sisa apalagi kalau orang dua gini sebenarnya masih cukup. Jadi kita masih punya sisa 3 juta, 2,5 juta gitu kan. Itu bersihnya teman-teman ya. Jadi inilah untuk hidup kita, artinya untuk apa ya namanya investasi ataupun kita untuk membantu yang di rumah kan gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita nggak punya target, kita jualan ya kita sendiri yang ngerasa kayak berputar aja teman-teman ya, kayak berputar aja. Sehingga tidak ada hasil sama sekali, capek aja gitu kan. Kalau saya sudah pasti ya teman-teman untuk kiriman saya 2 juta lebih lah, 2,5 juta itu udah pasti per bulan ya, belum dari pengeluaran kita yang di sini karena namanya orang hidup kan ya tidak tahu ya teman-teman. Nah jadi itu salah satu target kita dan kalkulasi kita ketika kita jualan seperti ini teman-teman. Jadi kita harus punya arah gitu kan. Nah bagaimana kalau umpamanya jualan cuma ya itu tadi cuma 5 kilo 4 kilo gitu kan. Ya kalau masalah untung itu sudah untung teman-teman. Cuma maksudnya untung itu kan kita harus punya simpanan lebih gitu. Artinya punya keuntungan lebih, bukan hanya untung jualan habis gitu kan. Jualan habis kemudian apa ya, kita masih bisa keuntungan gitu sih. Sehingga buat jalan, buat kehidupan sehari-hari udah habis gitu kan. Nah, yang kita maksud itu kan ya kita punya simpanan lah. Karena kita makanya seminimal mungkin kalau kita itu membuat dagang seperti ini 8 kilo menurut saya itu sudah sangat minimal sekali ya. Kalau bisa di atas 10 kilo itu baru kita bisa punya keuntungan yang maksimal gitu. Artinya sudah bisa kita maksimalkan. Ya kalau lebih dari itu bisa bikin 20 kilo, 15 kilo atau 1 sak gitu kan. Itu sudah luar biasa teman. Jadi kita sudah punya harapan gitu kan untuk masa depan di sini. Kalau saya seperti ini, saya tuh harus punya spekulasi lagi. Setelah ini saya kan harus berinisiatif. Oh ini sudah jalan dan untuk perkembangan ini sangat lambat. Ya mungkin nantinya ada gitu teman-teman. Nantinya ada karena memang saat ini itu memang faktor ekonomi ya teman. Jadi tidak bisa disalahkan faktor ekonomi. Akan tetapi kita harus punya spekulasi gitu kan. Ya salah satu spekulasi insya Allah itu dalam 2 bulan gitu kan. Ya saya harus berusaha untuk gimana caranya membuka tempat baru kan seperti itu. Supaya pemasukan kita lebih. Kan sekarang orang dua ini sudah bisa semua kan, seperti ngajarin satu udah bisa. Ya otomatis pikiran saya hanya satu spekulasi. Kalau nantinya pun di tempat yang baru
cuma bikin seperti ini gitu kan, artinya kita sudah punya keuntungan. Yang di sini buat makan harian, nanti tempat baru untuk kita tabungan, kan seperti itu ya teman. Itu kan logikanya kan gitu kan, walaupun menjalankannya itu kan lebih sulit, tetapi kita harus optimis. Ya kalau keluh kesah itu, saya pun konten keluh kesah itu hal yang wajar teman-teman, karena semua manusia itu pasti ada saatnya kita mengeluh, saatnya kita juga ingin curhat gitu, seperti itu ya. Mungkin saya dengan media seperti ini curhat kepada teman-teman semua, ada yang membalas, yaitu berarti betul support ya kepada saya. Dan yang penting kita sama-sama untuk selalu optimis ke depannya, bahwa apa yang kita lakukan ini bermanfaat dan bisa untuk mengembangkan diri kita sendiri kan, seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, kesempatan pagi ini saya sambil ini mau nerusin motong-motong nih teman-teman. Lagi ini ya harus target selesai kan goreng, kalau nggak digoreng semua nanti ngembang maksimal juga kan kurang bagus juga teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman, kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya dan sharing-sharing berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.